Halo saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Pniel Mistry. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kita boleh ada di tahun baru tahun 2021. Masih bersama-sama dengan kita dalam acara Wajah Allah. Kami berharap siaran yang telah kami lakukan memberkati saudara-saudari dimanapun saja berada. Apabila ada komentar yang kemudian membangkitkan iman, ataupun ada hal-hal yang dalam acara Wajah Allah ini menggugah perasaan Anda bisa memberikan komentar ketika Anda selesai menyaksikan tayangan ini. Dalam kesempatan acara Wajah Allah pada saat ini kita akan membahas tema Tuhan cukup bagi kita berdasarkan Mazmur 23. Saudara-saudara, pada suatu saat seorang pelayan di gereja, dia mendapat telepon dari pendetanya yang mengatakan bahwa tolong siapkan tema untuk ibadah nanti. Pelayan ini terkenal bolot atau katakanlah lambat untuk berpikir. Lalu dia bertanya, "Pak, temanya apa?" Pendetanya kemudian mengatakan, "Temanya adalah Tuhan Gembalaku." Pelayan di gereja ini kemudian bertanya, "Itu saja, Pak?" Pendeta itu mengatakan, "Tuhan Gembalaku itu sudah cukup." Nah, keesokan harinya ketika sang pendeta akan memimpin ibadah dan dia mengecek tema yang dibuat oleh pelayan di gereja tadi, dia melihat bahwa di gereja terpampang tema yang berbunyi begini, "Tuhan Gembalaku itu sudah cukup." Saudara-saudari, ketika dia melihat tema yang sebenarnya tidak dia maksudkan seperti itu, tapi dia berpikir berulang-ulang kali mencerna kata-kata itu, "Tuhan adalah gembalaku, itu sudah cukup." Meskipun pelayan gereja itu melakukan kesalahan, tetapi dia kemudian memikirkan, benar juga ya, ternyata kalau Tuhan sudah menjadi gembala, maka segala sesuatu cukup. Berbicara tentang cukup, cukup berarti memenuhi kebutuhan, cukup berarti memuaskan keinginan, cukup berarti tidak kekurangan. Mazmur 23 ini adalah Mazmur yang terkenal, yang mungkin dihafal oleh banyak orang, mungkin juga oleh Anda. Mazmur ini berbicara tentang Tuhan menjadi gembala, Tuhan menjadi pemimpin, dan kita menjadi domba yang dipimpin oleh gembala. Gembala yaitu Tuhan memimpin kita, para dombanya. Dengan maksud apa? Dengan maksud agar apa yang kita butuhkan dalam hidup ini tercukupi. Ingat definisi cukup tadi. Hal ini mau menjelaskan beberapa hal. Pertama, kekuasaan dan kemampuan Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Kebutuhan Anda dan kebutuhan saya. Yang kedua, keterbatasan kita, keterbatasan Anda dan saya untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan kita. Mengapa pemenuhan kebutuhan manusia digambarkan dalam analogi atau dalam gambaran gembala dan domba? Saudara-saudara, manusia seringkali dalam tindakannya atau dalam kehidupannya berpikir mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal sebenarnya tidak. Manusia tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dengan kemampuannya sendiri. Dia membutuhkan kekuatan di luar dirinya untuk memberikan, mencukupi apa yang dibutuhkan dalam hidup ini. Domba dipakai sebagai gambaran manusia. Mengapa demikian? Karena domba adalah hewan yang lemah. Domba tidak bisa mencari makanannya sendiri. Dia butuh gembala untuk memberikannya makanan atau membimbingnya ke tempat di mana dia bisa makan. Domba mesti dituntun. Kalau tidak, dia akan tersesat. Domba juga tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Sebab itu dia butuh pelindung dari pemangsa yang siap untuk memangsanya. Sebab itu, domba sangat membutuhkan gembala. Tanpa gembala, maka domba akan kehilangan arah, tidak mampu mencari makanannya sendiri, bahkan bisa menjadi korban daripada hewan-hewan buas yang ada di sekitarnya. Ada sebuah kisah di Istanbul, Turki. Pada tahun 2005, ada seekor domba meloncat dari tebing
Lalu hampir 1.500 domba lain ikut terjun dari tebing itu dan mati. Sepertiga kawanan domba itu kemudian habis. Kejadian ini menggambarkan kepada kita bahwa domba memang butuh dibimbing. Domba memang butuh gembala. Manusia secara tepat digambarkan seperti domba, membutuhkan pemimpin dalam kehidupannya. Meskipun demikian, seringkali manusia berpikir bahwa dirinya mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang teolog dia mengatakan bahwa manusia, Anda dan saya, setiap orang, sadar atau tanpa sadar, memiliki gembala. Yang dimaksud di sini, gembala, pemimpin, atau kekuatan dalam diri kita yang menggerakkan diri kita untuk bertindak dalam kehidupan, mengambil keputusan, mempertimbangkan dan kemudian bertindak berdasarkan apa yang menggerakkan di dalam diri kita. Dan itu tidak selalu Tuhan. Artinya gembala hidup kita, pemimpin kita, kekuatan yang menggerakkan dari dalam diri kita untuk kita bertindak tidak selalu Tuhan. Sebab gembala yang kita pilih dalam hidup yang menjadi pusat kehidupan kita bisa saja hal-hal di luar Tuhan. Celakanya, hal-hal itu bisa saja hal-hal yang negatif. Dan memang apapun yang di luar Tuhan selalu akan membawa kepada kehancuran, kebinasaan, hal-hal yang tidak baik. Contohnya, ketika berbicara tentang hal-hal hidup, kekuatan dalam diri kita yang bisa menjadi gembala, menjadi pusat kehidupan kita, saya hendak mengatakan bahwa ada orang yang memilih gembala kehidupannya atau pusat kehidupannya adalah kepahitan. Terdengar dari komentar-komentarnya atau cara bicaranya yang sinis, melihat segala sesuatu dalam hidup ini dalam sudut pandang yang negatif. Orang ini pusat kehidupannya adalah kepahitan. Entah apa yang terjadi dalam kehidupannya di masa lampau, tetapi itu selalu membawa dirinya untuk berpikir negatif, mengucapkan kata-kata yang sinis, membilang atau mengatakan kata-kata yang tidak berpengharapan. Gembala hidupnya adalah kepahitan dalam dirinya. Ada orang yang memilih gembala hidupnya atau tujuan hidupnya atau pusat hidupnya adalah uang. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Apapun yang dia pikirkan adalah uang dan uang. Memang kita membutuhkan uang, tetapi bila uang yang menjadi pusat kehidupan, itulah yang dikatakan bahwa uanglah yang menjadi gembala dalam kehidupan. Ada orang juga yang memilih hidupnya atau gembala hidupnya adalah jabatan, ataupun balas dendam, atau hal-hal yang lain di luar Tuhan, yang menggerakkan dia untuk selalu melakukan hal-hal tertentu berdasarkan motivasi, ataupun keinginan, ataupun dorongan yang kuat di dalam dirinya. Seperti yang tadi dikatakan, entah uang, entah jabatan, entah kepahitan, entah balas dendam, dan seterusnya. Bayangkanlah bila hal-hal itu menjadi pusat kehidupan kita, yang selalu menggerakkan kita, arah hidup kita digerakkan hanya untuk hal-hal itu. Apa yang terjadi? Kehancuran, kebinasaan, kekacauan. Sebab tidak sedikit peristiwa tragis di dalam dunia ini yang pemicunya adalah hal-hal di atas. Kita baru saja melewati perayaan-perayaan Natal yang mengingatkan kita tentang peristiwa Natal. Salah satu peristiwa yang tragis dalam peristiwa Natal adalah bagaimana Herodes, yang tujuan hidupnya, gembala hidupnya adalah kekuasaan. Demi melanggengkan kekuasaannya, dia mencari seorang raja yang baru lahir, yaitu Yesus. Ketika dia tidak mendapatkan secara pasti raja itu, maka dia memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk membunuh seluruh bayi yang ada pada saat itu di kota yang diperkirakan merupakan tempat Yesus dilahirkan. Itu mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kehidupan kita dipimpin dan dituntun oleh hal-hal di luar Tuhan, ujungnya selalu pada hal-hal yang mengerikan dan tragis. Sebab itu saudara-saudari, kita membutuhkan pemimpin hidup yang baik. Dan tidak ada pemimpin hidup yang lebih baik daripada Tuhan. Pemimpin hidup yang baik yang membawa kita bukan cuma pada apa yang kita butuhkan dalam pandangan atau pikiran kita,
tetapi bahkan pada hal-hal yang kita butuhkan, yang mungkin kita tidak sadari, kita tidak memintanya, kita tidak mengharapkannya, bahkan mendoakannya, tetapi karena Tuhan tahu itu baik bagi kita, Dia menyediakannya bagi kita. Sebab itu Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala yang baik, pemimpin hidup kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, kita tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Tuhan cukup bagi kita. Saya akan mengajak kita melihat ayat demi ayat untuk mengetahui apa yang telah Tuhan janjikan dan sediakan bagi kita. Ini penting. Mengapa orang percaya harus tahu apa yang Tuhan janjikan bagi kita? Sebab terkadang dalam pergumulan-pergumulan hidup yang tidak mudah, kegigihan kita berdoa berdasarkan apa yang kita tahu tentang Tuhan. Seperti apa pribadinya, apa yang menjadi janjinya bagi kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik, yang mau memberkati kita, yang rindu untuk melihat hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita, maka dalam keadaan yang buruk, kita tetap akan melihat Tuhan dengan berpengharapan. Kita tidak menjadi kecil hati seolah-olah Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi kita tetap melihat hidup ini dalam pengharapan bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Lalu ketika kita membaca janji-janjinya dalam Alkitab, atau ketika kita mengenal apa yang Dia katakan dalam Alkitab, kita akan maju di dalam kegigihan dan mengatakan, Tuhan, saya tahu keadaan saya seperti ini, tetapi bukankah Engkau berjanji untuk hal ini? Bukankah firman-Mu mengatakan tentang hal ini? Ketika kita memegang janji Tuhan dalam hati kita, maka kegigihan untuk berdoa, kegigihan untuk memegang harapan itu, sampai pada saat Tuhan mengubah itu kita, adalah sebuah hal yang ada dalam diri Anda dan saya, karena kita mengetahui janji-janji Tuhan. Sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, ku tak akan gentar, sebab Kau Allah jalanku. Kau gembala yang baik, menuntunku melewati badai hidup. Kau gembala yang baik, mengangkatku di kala ku terjatuh. Sekalipun hidupku berjalan di dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab Kau Allah sertaku. Sekalipun dunia berlalu, badai datang dalam hidupku, tak akan gentar, sebab Kau Allah dalam
Tahu tentang janji Tuhan di dalam firman-Nya adalah penting. Luar biasanya, Mazmur 23 ini mengandung begitu banyak janji Tuhan dalam kehidupan kita, tentang hal-hal apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ketika kita berdoa dan kita tahu janji Tuhan itu apa bagi kita, kita yakin bahwa doa kita Tuhan dengarkan dan Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Mari kita lihat janji-janji Tuhan di dalam Mazmur 23. Daud yang menulis Mazmur ini memulai dengan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, dari ayat kedua dan ayat ketiga ini tergambar bahwa ketika Tuhan menjadi gembala hidup kita, dan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin, sebagai gembala kita, maka ada janji bahwa kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita, Tuhan akan memenuhinya. Orang seringkali berpikir tentang pemenuhan kebutuhan jasmani, makanan, minuman, pakaian, dan segala sesuatu. Tambahan-tambahannya begitu banyak pada zaman modern ini. Entah HP, entah mobil, entah baju dengan style atau model yang paling baru, atau apapun. Tetapi orang terkadang melupakan bahwa jiwanya, rohnya juga butuh kekuatan, butuh kesegaran. Sebab itu tidak heran ketika kita melihat banyak orang yang berhasil dalam hidupnya, memiliki segala sesuatu, tetapi terkadang merasa hampa dalam dirinya. Merasa kehilangan sesuatu yang berharga, yang memang tidak bisa dia miliki atau tidak bisa dia dapatkan dari harta-harta atau daripada hal-hal yang seperti tadi disebutkan. Bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kebutuhan jasmani dan rohani. Ia menyegarkan jiwa. Tuhan tidak hanya membimbing dan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, kebutuhan jasmani kita dipenuhi di situ, tetapi Dia juga memberikan kepada kita kesegaran bagi jiwa kita. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah pergumulan. Itu janji yang pertama dari bagian firman Tuhan ini. Ketika Tuhan menjadi pemimpin atau gembala hidup kita, bukan cuma kebutuhan jasmani dan rohani kita yang Dia sediakan atau Dia cukupi. Tetapi dalam ayat selanjutnya di sini dikatakan dalam ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ketika kita ada dalam keadaan hidup yang sulit, itulah yang digambarkan atau dikatakan pemazmur dengan lembah kekelaman. Dan setiap orang memiliki lembah kekelaman dalam hidup ini. Katakanlah lembah kekelaman hidup Anda yang tengah Anda jalani apa. Itulah lembah kekelaman seperti yang dimaksudkan oleh pemazmur. Ketika kita tidak bisa melihat harapan di dalamnya. Ketika kita berdoa dan berdoa tetapi kita merasa putus asa karena doa kita seolah-olah tidak dijawab. Ketika keadaan hidup begitu kuat menekan kita dan kita merasa putus asa karena kita sadar kekuatan kemampuan kita tak mampu. Ketika kita melihat ke depan, segala sesuatu menjadi gelap dan hilang arah. Itulah lembah kekelaman. Setiap kita memiliki lembah kekelaman dalam hidup ini. Keadaan-keadaan hidup yang sulit, keadaan yang tidak bisa kita kontrol. Pada saat itu dikatakan bahwa Ia menghiburkan dan menguatkan kita. Dia menjaga dan melindungi kita, menyediakan apa yang kita butuhkan ketika musuh yang kita hadapi begitu kuat menekan kita. Tuhan memelihara kita. Di sini dikatakan bahwa Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dalam kaitan dengan ayat yang tadi, bahwa Tuhan menghidangkan hidangan di hadapan lawan, di hadapan musuh. Ketika kita ada dalam himpitan, persoalan-persoalan yang sulit yang ditimbulkan oleh orang-orang tertentu, oleh situasi tertentu yang kita sadar sungguh, itulah saat musuh menyerang. Firman Tuhan ini mengatakan,
Kalau Tuhan yang menjadi gembala hidup kita, segala sesuatu tetap tersedia bagi kita, karena Dia yang menyediakannya bagi Anda dan saya. Mazmur ini ditutup dengan indah ketika pemazmur mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudara-saudari, kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Dan gambaran pemenuhan kebutuhan dari apa yang Tuhan sediakan tergambar dari ayat tadi yang mengatakan kebajikan. Kebajikan diartikan sebagai perbuatan-perbuatan baik Tuhan kepada kita. Kemurahan belaka. Kemurahan adalah belas kasihan Tuhan bagi kita. Kita tidak layak untuk mendapatkan belas kasihannya karena kita berdosa. Kita berulang kali meninggalkan Dia. Tetapi dikatakan kemurahan belaka, artinya kasih Tuhan yang tidak terbatas ada selalu bagi Anda dan saya. Kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, itu dijanjikan menyertai kita, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi dikatakan di situ seumur hidup kita, dimanapun kita berada. Saya berada di sini, kemurahan, kebajikan Tuhan menyertai. Anda berada di mana saja, kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai Anda, dan akan terus menyertai kita di tahun 2021. Itulah keyakinan kita. Itulah janji Tuhan dalam Mazmur 23 ini. Tuhan cukup bagi kita. Tuhan cukup bagi kita. Kita mengakhiri episode ini dengan meyakini sekali lagi bahwa ketika Tuhan menjadi gembala hidup kita, ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, ketika Tuhan yang memimpin hidup kita, kita tidak kekurangan segala sesuatu yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari, kita akan berjumpa kembali dalam episode yang berikut. Episode yang berikut dalam acara Wajah Allah, masih bersama dengan Penian Misteri. Saya percaya bahwa kita semua diberkati. Apabila Anda telah menyaksikan tayangan ini dan merasa diberkati dan ingin memberikan komentar yang menguatkan, komentar yang kemudian memberikan kepada kita semua sebuah kekuatan baru dalam pengharapan kepada Tuhan, silakan. Kita percaya bahwa setiap kita memiliki roh Tuhan yang Tuhan taruh untuk saling menguatkan dalam menjalani kehidupan ini. Kamu dapat, kamu bisa, karena Dia mengasihimu. Sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Shalom.